Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, tertulis dalam kitab Sefanya pasal 3 ayat 17. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Di hata batak idok sonon. Ai jaho badi batang do di tunga-tungami. Ulu balam selihut tua do ibana. Marlas ni roka situtu ibana midaho. Hohom ibana. Di bagasan haholongan ni rohana. Marolopolop ibana. Mardongan puji-pujian midaho. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebaikan dan kesetiaan adalah bukti nyata bahwa Allah berada di antara kita. Memang dalam pemahaman lain, hakikat Allah adalah transenden. Allah yang tidak ada batasannya. Allah yang tidak terjangkau. Allah yang sangat jauh di atas sana. Tetapi dalam nas ini Nabi Sefanya kembali meyakinkan kita bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang imanen, Allah yang sangat dekat dengan kita, Allah yang berada di antara kita, Allah yang berada di antara umatnya sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Immanuel, Immanen, Allah beserta dengan kita. Saudara yang terkasih, Allah yang transenden adalah Allah yang sangat jauh, Allah yang tidak terjangkau, Allah yang tidak ada batasannya. Sementara Allah yang imanen adalah Allah yang nyata, Allah yang dekat, yang berada di tengah-tengah umatnya, dan Allah yang sangat intim dengan kita. Saudara yang terkasih, di dalam kitab Perjanjian Lama kerap sekali Allah ditampilkan sebagai Allah yang pemarah, keras, Allah yang selalu memberi hukuman. Tetapi Sefanya pasal 3 ayat 17 ini menampilkan sisi lain dari Allah, di mana sekalipun Allah dipandang sebagai Allah yang pemarah, keras, Nabi Sefanya menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang girang, yang bersorak-sorai seperti pada hari raya pesta. Ayat 18. Inilah yang membuat ayat 17 ini semakin menarik untuk kita mengetahui tentang kesiapaan Allah. Sefanya menampilkan Allah yang imanen itu sebagai Allah yang penuh dengan kegirangan, yang bersorak-sorai, Allah yang bergembira. Pertanyaannya, apa alasan Allah Sefanya begitu girang dan bergembira? Apa alasan Allah Sefanya begitu girang dan bergembira? Jawabannya ada di ayat 13, yaitu karena umatnya tidak akan melakukan kelaliman, tidak bicara bohong, dan dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Inilah alasan kenapa Allah begitu girang, bergembira, bersorak-sorai seperti pada hari raya pesta. Umatnya begitu menyenangkan hati Tuhan Allah. Artinya, saudara yang terkasih, Allah begitu sedih, begitu muram, begitu murka jika melihat umatnya berada dalam
kebohongan, penuh dengan kelaliman, penuh dengan tipu daya, dan lidah yang penuh pendusta. Allah turut berduka jika melihat kondisi kehidupan umatnya yang demikian. Itulah sebabnya Nabi Sefanya berseru, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri ini, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Sefanya 2 ayat 3. Saudara yang terkasih, Tuhan Allah itu sangat dekat denganmu. Allah berada di sekitarmu, di sekelilingmu. Allah ada setiap waktu untukmu dan hidupmu. Dia hadir sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan bagimu. Allah hadir sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan bagimu. Untuk itu, saudara yang terkasih, syukurilah bahwa sampai saat ini Tuhan Allah stay with you. Tuhan memampukan, Tuhan memberkati pekerjaan Bapak Ibu serta saudara dalam satu hari ini, sehingga pekerjaan kita menjadi kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa pemberi segala sumber rahmat dan karunia. Terima kasih ya Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, yang selalu menopang hidup kami. Terima kasih ya Yesus Kristus, penuh pemurah, yang selalu mengasihi kami, mengajarkan kepada kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupan kami, agar kami senantiasa berada dalam kebenaran akan firman Allah. Untuk itu Tuhan, mampukan kami dalam satu hari ini dalam melakukan aktivitas kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon, kasihanilah kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.